Permasalahan yang akan kita ambil adalah traversal salesman problem, seperti pada judul. Jadi di dalam video ini akan mencakup beberapa poin, yaitu tentang penjelasan umum permasalahan, solusi menggunakan brute force, solusi menggunakan branch and bound, dan terakhir adalah analisa kompleksitas waktu. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita akan lanjut ke poin pertama terlebih dahulu. Pada poin pertama ini, kami akan mencoba menjelaskan tentang algoritma traversal salesman problem atau yang biasa disingkat dengan TSP. Jadi, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu traversal salesman problem. Untuk permasalahannya, yaitu seperti ini. Kalian bisa bayangkan jika kalian adalah seorang sales yang akan bepergian ke setiap kota yang sebelumnya kalian masukkan ke daftar kota yang akan dikunjungi. Lalu, kalian harus melewati atau berkunjung di kota tersebut tepat satu kali, dan tentunya kalian ingin melakukan kunjungan tersebut dengan jarak yang paling efisien. Nah, dari permasalahan tersebut, di sini kita akan coba jelaskan cara penyelesaiannya dengan berbagai macam strategi algoritma. Salah satunya adalah brute force yang akan saya jelaskan. Kita kembali lagi ke ruangan. Nah, di poin ke B ini, saya akan coba jelaskan bagaimana menyelesaikan permasalahan TSP ini menggunakan strategi algoritma brute force. Tapi, sebelumnya, udah tahu belum brute force itu apa? Kalau belum, saya akan coba jelaskan dengan singkat apa itu brute force. Simpelnya seperti ini. Algoritma brute force akan mencoba setiap kemungkinan solusi yang ada hingga didapatkan solusi yang paling optimal. Nah, sudah jelas kan? Untuk selanjutnya, kita akan lanjut ke pembahasan tentang penerapan algoritma brute force tersebut kepada permasalahan TSP. Langkah pertama yaitu siapkan dulu strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertama-tama, kita bakal lihat peta yang sudah dibuat, yang dapat dilihat di board. Dari peta tersebut, kita bisa asumsikan bahwa kota-kota yang akan kita lewati, yaitu Jakarta sebagai K1, Cirebon sebagai K2, Bandung sebagai K3, dan Cimahi sebagai K4. Untuk selanjutnya, kita bakal asumsikan K1 sebagai home city atau start point dari si sales tersebut. Dengan begitu, kita mendapatkan beberapa solusi, yaitu dengan memiliki 3 buah kota dan 3 jalur di K1, maka kita mendapatkan 6 kemungkinan perjalanan dari sales tersebut dengan permutasi 3,3. Setelah itu, kita dapat merumuskan langkah-langkah yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Tentukan starting point dari salesman tersebut, hasilkan permutasi dari setiap kota, hitung seluruh jarak yang ditempuh dari setiap perjalanan, dapatkan jarak nilai yang paling minimum dari perjalanan tersebut. Nah, untuk pseudocode-nya bisa kalian lihat di sini. Rasa cukup untuk penjelasan brute force. Kita akan lanjut ke penyelesaian berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Permasalahan TSP tidak hanya dapat diselesaikan oleh algoritma brute force saja, melainkan banyak algoritma lainnya yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Salah satunya adalah menggunakan algoritma branch and bound. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke penyelesaian permasalahan TSP, kita akan masuk ke pengertian dari branch and bound terlebih dahulu. Jadi, apa itu branch and bound? Branch and bound merupakan cara penyelesaian suatu permasalahan optimisasi kombinatorial dengan melakukan eksplorasi kepada semua kemungkinan permutasi. Masih bingung? Kalau gitu, langsung aja ke contoh penyelesaian TSP-nya supaya ada gambaran dalam melakukan penerapannya. Jadi langkah yang akan kita lakukan adalah membuat matriks dari setiap kota dan juga jaraknya, kota dan jarak yang akan digunakan,
masih sama dengan penyelesaian sebelumnya dan akan menghasilkan matriks seperti berikut. Bisa dilihat di board. Langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi pada setiap baris jarak tersebut dengan memiliki aturan seperti berikut. Jika pada baris tersebut terdapat jarak yang memiliki nilai 0, maka abaikan baris tersebut dan lanjutkan ke baris berikutnya. Jika pada baris tersebut tidak terdapat jarak yang memiliki nilai 0, maka kurangi baris tersebut, pilih jarak yang paling kecil untuk dikurangi, kurangi setiap jarak dengan bilangan tersebut. Hasil dari pengurangan ini akan membuat salah satu bilangan menjadi 0. Bisa dilihat hasilnya di board. Setelah mendapatkan hasil dari pengurangan setiap baris, maka selanjutnya kita akan lakukan pengecekan terhadap setiap kolom pada matrik tersebut dengan aturan yang kurang lebih sama. Jika pada kolom tersebut terdapat jarak yang memiliki nilai 0, maka abaikan baris tersebut dan lanjutkan ke kolom berikutnya. Jika pada kolom tersebut tidak terdapat jarak yang memiliki nilai 0, maka kurangi kolom tersebut, pilih jarak yang paling kecil untuk dikurangi, kurangi setiap jarak dengan bilangan tersebut. Hasil dari pengurangan ini akan membuat salah satu bilangan menjadi 0. Maka dari setiap pengurangan tersebut akan didapatkan total cost dari matriks tersebut dan kita mendapatkan nilai dari node 1. Bisa dilihat hasilnya di board. Kita akan menentukan jarak paling optimal dari node 2 dengan melakukan perhitungan terhadap setiap kemungkinan kota yang akan dipilih oleh sel tersebut berdasarkan node 1. Langsung saja masuk ke tahap pengerjaannya dengan mengetahui aturan-aturan yang ada, yaitu aturan dalam melakukan trip dengan asumsi K ke I menuju K ke J adalah gunakan matriks dari node 1, buat baris dari K ke I menjadi infinity, lalu buat kolom dari KJ menjadi infinity, maka akan menghasilkan matriks KJ, KI sama dengan infinity. Jika pada baris atau kolom tersebut terdapat jarak yang memiliki nilai 0, maka abaikan baris tersebut dan lanjutkan ke baris atau kolom berikutnya. Jika pada baris atau kolom tersebut tidak terdapat jarak yang memiliki nilai 0, maka kurangi baris tersebut, pilih jarak yang paling kecil untuk dikurangi, kurangi setiap jarak dengan bilangan tersebut. Hasil pengurangan ini akan membuat salah satu bilangan menjadi 0. Dapat dilihat di board hasil dari trip K1, K2, K1, K3 sampai dengan K1, K4, sehingga nanti akan dipilih nilai terkecil dari setiap operasi tersebut dan lakukan langkah-langkah tersebut sampai dengan setiap node terakhir. Dengan seperti ini, maka kompleksitas waktu dari strategi branch and bound dengan worst case-nya adalah big O n factorial kurang lebih sama dengan brute force, karena untuk menentukan jarak terdekat pada setiap kota akan dilakukan proses cek terhadap setiap kemungkinan jalur yang dapat dilalui. Nah, untuk pseudocode-nya bisa dilihat di sini. Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan ke analisa kompleksitas waktu. Yap, kita kembali ke kelas lagi. Sebelum saya menjelaskan tentang kompleksitas waktu dari kedua algoritma tersebut, ada sedikit fun fact nih, yaitu bahwa permasalahan TSP ini masih menjadi NP hard problem, yang dimana para researcher masih belum menemukan cara paling efisien dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa time complexity dari algoritma brute force yang diterapkan untuk menyelesaikan TSP adalah big O n factorial, karena setiap node yang bertambah akan masuk ke dalam perhitungan permutasi untuk setiap solusinya, dan untuk penggunaan strategi algoritma yang kedua adalah branch and bound, yang dimana proses pencarian rute akan merepresentasikan setiap jalur dengan menggunakan tree. Mirip dengan brute force, algoritma ini akan menentukan jalur terbaiknya satu persatu. Oleh karena itu,
time complexity dari algoritma tersebut juga adalah big O n faktorial. Karena dalam setiap jalur yang dikalkulasikan menggunakan setiap vertex yang ada, maka perhitungan masuk ke dalam bentuk permutasi. Kalian bisa lihat sendiri pada gambar yang ada di board, yaitu diagram time kompleksitas waktu, bahwa time complexity dari big O n faktorial merupakan kompleksitas waktu paling buruk, dengan perkembangan prosesnya adalah n faktorial. Jadi, hasil akhir dari eksplorasi dengan permasalahan TSP menghasilkan solusi dengan dua buah algoritma, yaitu brute force dan branch and bound, dengan hasil akhir keduanya memiliki kompleksitas waktu big O n faktorial. Oke, tidak terasa kita sudah ada di akhir video. Ini untuk selanjutnya kita akan masuk ke skin penutup, jadi tetap di sini ya. Nah, di akhir video ini, saya dan teman-teman hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah nonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, jadi kalau ada salah-salah bisa dikoreksi aja. Jangan lupa tetap semangat belajar algoritmanya. Ini hanya awalan saja. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih banyak. Bye.